Pemerintah Desa Ciberdua, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, mengadakan acara launching panen perdana program ketahanan pangan tahun anggaran 2024. Lewiliang, Bogor. Program ketahanan pangan bersumber dari dana desa tahun 2024. Kelompok Wanita Tani KWT Karya Mandiri Panen Perdana Hidroponik hari Selasa tanggal 7 Januari tahun 2025. Ketahanan pangan desa adalah penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB desa). Untuk ketahanan pangan berasal dari 20% dana desa. Penggunaan dana desa digunakan dalam mewujudkan ketersediaan, pemanfaatan, dan keterjangkauan pangan di desa. Dalam sambutannya, Kepala Desa Ciberdua Bapak Suwarjo SIP yang akrab disapa Kades Jojon memaparkan terkait program ketahanan pangan bersumber dari dana desa untuk tahun 2024. Anggaran ketahanan pangan itu 20% dari dana desa untuk kegiatan di Desa Ciberdua yaitu tanaman hidroponik, jelas Kades. Tanaman hidroponik sangat mudah dengan media air, tidak seperti petani konvensional yang medianya tanah. Kalau tanaman hidroponik ini tidak membutuhkan tenaga besar atau tenaga yang banyak. Ada peribahasa, tidak usah balik-balikan jagat, ujarnya. Modal pertama yang gede akan tetapi kesananya untuk operasional mungkin bisa diminimalisir, tidak seperti kita nanam di tempat tanah bisa membutuhkan tenaga. Mungkin juga membutuhkan biaya yang sangat besar, jelas Kades. Jadi untuk tanaman hidroponik dengan media air, kita merawatnya simpel. Tinggal kerajinannya saja. Untuk itu dengan program tanami hidroponik ini menjadi inspirasi bagi dan terutama warga Desa Ciberdua. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat warga khususnya desa-desa yang ada di Kecamatan Lewiliang. Kepala Desa Ciberdua Bapak Suwarjo dalam sambutannya mengatakan, terkait ketahanan pangan Desa Ciberdua ini ngambil dari anggaran dana desa untuk tahun 2024 yang mana untuk ketahanan pangan itu 20%, sebesar 20%, dan untuk kegiatannya di Desa Ciberdua yaitu tanaman hidroponik, Pak. Tanaman hidroponik dengan media air ya, tidak seperti tani konvensional ya yang medianya tanah. Jadi kalau tanaman hidroponik ini tidak membutuhkan tenaga yang besar ya, tidak banyak gitu ya, nggak seperti kita tadi di biasa gitu ya di tanah. Pak Agus teh mah kudu ngabalik-balikin jagat gitu ya, jadi ini mah nggak usah. Jadi cuman mungkin modal pertamanya aja yang gede ya, modal pertamanya yang gede, tapi kesananya untuk operasional mungkin bisa diminimalisir gitu, nggak seperti kita nanam di tempat tanah biasa gitu yang membutuhkan tenaga, mungkin juga membutuhkan biaya yang lumayan besar gitu Pak ya. Jadi untuk tanaman hidroponik dengan media air kita merawatnya simpel gitu ya, tinggal kerajinannya aja gitu ya. Untuk itu dengan program tanaman hidroponik ini harapan saya gitu Pak, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi terutama warga Ciberdua ya, khususnya umumnya Kecamatan Lewiliang, mudah-mudahan jadi inspirasi, dan juga desa-desa punten ya iklan oleh sok aja pohon menjadi inspirasi tuh gedingnya baik warga Desa Ciberdua maupun untuk desa-desa yang ada di Kecamatan Lewiliang, karena iya itu jeruk kayaknya karena ini mungkin Pak untuk tingkat desa ya baru Ciberdua gitu. Mudah-mudahan jadi proyek ya, mudah-mudahan jadi inspirasi untuk desa-desa lain, karena pasca pasarnya lumayan gitu Pak ya. Pak Agus bahkan Pak Agus minta per hari Pak, kebutuhan per hari gitu. Kalau per hari kita nggak sanggup gitu ya, tapi di supermarket Bu. Jadi nanti kalau misalkan tiap desa ada, atau misalkan mudah-mudahan saya sih harapan ke depan ya, mudah-mudahan di Desa Ciberdua saya bisa anggarkan untuk minimal untuk tiap posyandu aja ada seperti ini ya, ada brand seperti ini gitu, atau ya minimalisir lah
nggak terlalu gede seperti ini ya. Jadi mungkin kita bisa mencukupi untuk kebutuhan per minggu. Misalnya kalau per hari kayaknya nggak sanggup Pak. Kalau per minggu mudah-mudahan atau per bulan lah. Karena tanaman ini Pak nggak butuh waktu yang lama. Ini aja baru 30 harian ya. Kita tanam tanggal 5 ya, yang pertama itu tanggal 5 Desember, dan minggu kemarin kita udah panen. Jadi nggak butuh waktu lama dan lagi bisa cepat siklusnya gitu Pak. Ketika kita panen hari ini, sore kita bisa tanam lagi. Nggak seperti langsung bisa tanam lagi. Asalkan kita udah ada semaian bibitnya Pak ya. Rekan-rekan media yang hadir hari ini, terima kasih atas bantuan publikasinya, sehingga apapun kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah kita senantiasa dapat dibaca oleh halayak ramai. Tentunya ini pertama nilai tambah buat kita bahwa program pemerintah yang ada di Kecamatan Luliang, khususnya di Desa Ciboro ini berjalan lancar. Jadi ini terinformasikan kepada pemerintah daerah, baik Bupati, Pak PJ pun nanti pada saat ini sudah diberitakan oleh teman-teman media ataupun nanti masuk dalam laporan dan media sosial kami. Ini juga salah satu bentuk laporan yang sifatnya non formal kepada pimpinan, dan tentunya mudah-mudahan ini juga jadi atensi buat pimpinan kita di atas. Dan berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Ciberdua dan seluruh masyarakat Desa Ciberdua yang telah berhasil memanfaatkan program ketahanan pangan ini dalam bentuk seperti ini. Saya minta sesuaikan dengan potensi di desa masing-masing. Di Cibobersa, Ciboberdi, mana di Karehekal sana, kalau emang mereka masih berkutat dengan sistem pengairannya, pertaniannya, maka ketahanan mereka fokusnya ke alat-alat pertanian. Kemudian sekarang irigasi Pak, irigasi, maka tidak sama gitu program ketahanan pangan di desa-desa yang kita disesuaikan dengan kondisi fisik daerahnya masing-masing. Kalau Ciberdua melihat kondisi cuacanya seperti ini mah agak semi-semi Cisarua puncak banyak, sakedik lah gitu, kurang sabar derajat gitu dinginnya. Jadi emang kalau menurut teman-teman dari Balai Penyuluh Pertanian, kemudian dari pegiat-pegiat pertanian dan para pendamping, kira-kira kalau memang ini yang paling tepat, saya minta ini dikembangkan. Karena kalau kita ingin berhasil dalam satu kegiatan, kita harus fokus spesialisasi ya Pak ya, harus spesialisasi gitu. Moal ayah kita sukses di semua bidang, jadi emang kita harus fokus di satu ini. Kalau memang untuk ketahanan pangan yang ini yang saat ini dibutuhkan, yang ini yang saat ini cocok untuk Desa Ciberdua, kenapa enggak? Tadi saya setuju kalau Pak Kades mengembangkan minimal setiap posyandu memiliki ini, karena ketahanan pangan tidak hanya untuk memudahkan warga memperoleh pangan yang sehat, sayuran yang sehat, tetapi juga kalau misalkan kita sambungkan dengan kegiatan-kegiatan besar lainnya, contoh stunting, ini salah satu jenis makanan yang bisa kita berikan kepada ibu hamil, karena stunting itu kan berawal dari perkawinan yang sehat, kemudian kehamilan yang sehat akan menghasilkan bayi yang sehat, jadi tidak akan lagi ada bayi stunting. Nah kalau ini nanti Pak Kades punya rencana untuk ya minimal satu posyandu satu, namanya itu Pak, namanya Pak saung ya teh greenhouse, satu posyandu memiliki satu greenhouse ya minimal pada saat kegiatan posyandu bulanan ya. Nah ini ada bisa diberikan kepada ya ibu hamil sabengket mah gitu ya. Alhamdulillah, kelompok wanita tani KWT Karya Mandiri Desa Ciberdua berhasil. Dari Desa Ciberdua, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, R Cahaya 999 Mas Rumli melaporkan.
hasil pertanian hidroponik berkat gigi dan tamunya para KWT ibu kelompok tani kita desa Cibebertura yang ada di wilayah RW 06 RT 1. Terima kasih. Semoga mudah-mudahan kedepannya berkesinambungan dan berkelanjutan untuk ketahanan pangan di Indonesia Raya.